Jelaskan dulu, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya bersemayam di atas pujian itu artinya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu bertata di atas pujian kita. Tuhan itu bertata di atas pujian itu. Dan waktu Tuhan bertata di atas pujian kita, masalah kita nggak selesai, nggak langsung instan, tapi hati kita selesai. Pernahkah Anda masuk ke hadirat Allah ketika misalnya terjadi pertengkaran, cekcok sekeliling Anda, hati Anda gelisah, atau ada sesuatu terjadi, rasanya hati ini nggak beres-beres, atau hati ini terseret-seret, terbawa di dalam masalah. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Pernahkah Anda merasa hidup kita itu seperti tali kusut yang nggak tahu mulai dari mana kita harus memperbaikinya? Tapi waktu kita menyembah Tuhan, pelong. Satu bahasa ini, orang Indonesia paling hebat sama bahasa. Mau jelaskan macam-macam, orang Indonesia cuma bilang pelong, sudah langsung ngerti kita. Hati itu pelong. Ini bukan feeling ya. Kalau feeling, mau jujur loh, sebelum masuk hadirat Allah, feelingku gelisah kok. Feelingku itu kacau. Kenapa waktu masuk hadirat Tuhan, pelong? Itu bukan feeling. Itu kesaksian roh bahwa Allah sudah bertata di atas masalahmu. Tunggu saja tanggal mainnya, semua akan indah pada waktunya. Itu yang disebut dengan Allah bertata di atas pujian umatnya. Itu bukan hanya atas pujian umatnya dia bersemayam, tapi atas sang pemuji dia bertata. Saya pakai bahasa Inggrisnya ya. God reigns upon the praises of his people. Itu juga berarti God is reigning upon the praisers. Bukan hanya Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, tapi juga berarti Allah bertata atas sang pemuji atau sang pemuja. When God reigns upon you, atau Tuhan bertata di atas sang pemuji, sang pemuja, yaitu Anda dan saya, percayalah, dia yang ambil alih masalahmu. Dia yang take control, dia yang pegang kendali. Kalau Tuhan bertata di atas kita, dia mengadopsi segala sesuatu. Berkatku adalah dari Tuhan, kutukku, saya yakin sekarang di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkannya. Waktu Tuhan bertata di atas hidup saya, Tuhan juga mengadopsi masalah saya. Meskipun dalam menanggulangi masalah itu solusinya selalu melibatkan saya. Jangan suruh Tuhan bekerja sendiri, karena Tuhan itu bekerja sama. Roma 8, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang